Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran hari ini. Di video kali ini, kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif, atau disebut juga dengan pertukaran. Ingat ya, sifat komutatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan, misalnya, jika A ditambah B, itu sama dengan B ditambah A. Dan untuk perkalian, misalnya, jika A dikali B, itu sama dengan B dikali A. Contoh ya, 3 ditambah 7, jika kita tukar menjadi 7 ditambah 3, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Oke, jadi meskipun ditukar, mereka menghasilkan bilangan yang sama. Untuk perkalian juga seperti itu, misal 4 dikali 5, jika kita tukar menjadi 5 dikali 4, itu hasilnya akan sama saja, yaitu sama-sama menghasilkan 20. Nah, inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Sifat asosiatif ini disebut juga dengan sifat pengelompokan. Sama seperti sifat komutatif, sifat asosiatif ini hanya berlaku untuk operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Misal jika A ditambah B, kemudian ditambah lagi dengan C, itu sama saja dengan A ditambah dengan B tambah C. Kita langsung ke contoh. Misal 2 ditambah 3, 5, kemudian ditambahkan lagi dengan 5, itu hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 5. Nah, maksudnya seperti ini. Operasi sebelumnya 2 ditambah 3 dulu, lalu ditambah dengan 5. Ini hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 5 dulu, nanti hasilnya baru ditambahkan dengan 2, yaitu sama-sama menghasilkan 10. Untuk perkalian, misal A dikali B, kemudian dikali lagi dengan C, hasilnya akan sama dengan A dikali B kali C. Contohnya, 3 dikali 4, kemudian dikali lagi dengan 2, hasilnya akan sama dengan 3 dikali 4 kali 2. Jadi yang sebelah kiri, 3 kali 4-nya dikalikan dulu. Kalau yang sebelah kanan, 4 kali 2-nya yang dikalikan dulu. Nah, ini hasilnya nanti akan sama saja, yaitu menghasilkan 24. Kita lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Sifat distributif disebut juga dengan penyebaran. Sifat ini berlaku untuk operasi perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Misal, jika A dikali B ditambah C, ini hasilnya akan sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Untuk perkalian terhadap pengurangan, itu hampir sama. Jika A dikali B dikurang C, hasilnya akan sama saja dengan A dikali B, kemudian dikurang dengan A dikali C. Contoh, 2 dikali 3 ditambah 4, hasilnya akan sama saja apabila kita sebar menjadi 2 kali 3 ditambah 2 dikali 4. Oke, kalau ini kan dijumlahkan dulu, 3 kali tambah 4, 7, baru dikali dengan 2, 2 kali 7, hasilnya 14. Sedangkan pada operasi yang sebelahnya, 2 kali 3 dulu, 6, lalu ditambahkan dengan 2 kali 4, 8. Jadi 6 tambah 8, 14.
Hasilnya sama saja ya. Contoh untuk perkalian terhadap pengurangan, misal 3 dikali 4 dikurang 2, itu sama dengan 3 dikali 4 dikurang 3 dikali 2. Yaitu sama-sama menghasilkan 3 dikali 4 dikurang 2, 2. Jadi 3 dikali 2, 6. Itu sama saja dengan 3 dikali 4, 12. Dikurang 3 dikali 2, 6. 12 dikurang 6, itu sama dengan 6. Jadi, perkaliannya dikerjakan terlebih dahulu, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Sifat yang keempat adalah unsur identitas. Untuk penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0. Sedangkan untuk perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Unsur identitas ini maksudnya adalah, misal untuk penjumlahan ya, jika angka A ditambahkan dengan 0, maka itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Maksudnya seperti ini, berapapun bilangan yang ditambahkan dengan 0, itu hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Oke, contohnya misal 3 ditambah dengan 0 itu sama dengan 0 ditambah 3, hasilnya akan sama dengan angka sebelumnya, yaitu 3. Untuk perkalian juga seperti itu, berapapun bilangan yang dikalikan dengan 1, itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Untuk contoh, kita misalkan 3 dikali 1 itu akan sama dengan 1 kali 3 dan akan sama dengan 3. Oke adik-adik, cukup jelas ya? Baiklah anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sifat-sifat bilangan bulat. Semoga dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih.